Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Hanif, tempat belajar cara jitu menjawab soal. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal silogisme sebagai persiapan tes masuk CPNS 2021. Sekedar diketahui, model-model soal silogisme ini sering muncul di beberapa tes CPNS beberapa tahun terakhir ini. Oke ya, langsung kita masuk saja ke contoh soalnya. Ya, jika saya berolahraga, maka saya sehat. Saya tidak sehat. Karena dia tidak sehat, maka pasti dia tidak berolahraga. Ini premis pertama. Ya, cara kerjanya adalah ini premis pertama. Saya berolahraga, maka saya sehat, dan saya tidak sehat. Maka kesimpulannya adalah pasti saya pengingkaran dari premis pertama, saya tidak berolahraga. Jawabannya yang mana? Charlie. Oh iya, gampang ya. Ya, kalau model soal begini, kalau dua premis mungkin agak mudah ya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua, teman-teman. Oke. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum, ya. Ingat, semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Itu premis pertama. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad sudah tidak memerlukan makan dan minum, ya. Oke, premis pertama dia semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad itu sudah tidak memerlukan makan dan minum, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa, ingat ya, kalau kesimpulan itu selalu gabungan dari premis yang ada. Kalau dua premis yang pertama dan premis kedua. Bisa disimpulkan sebenarnya sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad itu pasti pengingkaran, karena dia bilang tidak memerlukan makan, pasti bukan makhluk hidup, ya. Oke, yang mana jawabannya? Sebagian hewan peliharaan Pak Ahmad bukan makhluk hidup. Oke, nah pertanyaannya ini yang option C, ada hewan peliharaan Pak Ahmad yang sudah mati. Tidak ada premis di dua premis ini mengatakan yang mati, ya. Ingat, kesimpulan dari silogisme itu adalah gabungan dari premis-premis yang ada. Ketika dia ada 3 premis, maka dari kesimpulannya gabungan dari premis 1, 2, dan 3, ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Semua siswa ujian masuk STAN ingin diterima di kampus STAN. Ingat ya, semua siswa ujian masuk STAN ini ingin diterima masuk di kampus STAN. Terus Tono tidak ingin diterima di kampus STAN. Kesimpulan yang tepat adalah, ya, Tono itu tidak ingin diterima di kampus STAN. Jadi ini pengingkaran dari premis pertama. Jadi kita bisa simpulkan. Jadi mana kesimpulan yang tepat? Kita lihat option-optionnya. Tono tidak ingin diterima di kampus STAN. Salah ya, karena ini pengulangan dari premis kedua. Bravo. Tono tidak ingin lulus ujian masuk STAN. Salah ya. Oke. Tono peserta ujian masuk STAN. Ya, salah juga ya. Karena dia bilang Tono bukan peserta ujian masuk STAN. Ini yang paling tepat. Karena penggabungan dari ini tidak ingin diterima masuk STAN. Dari pengingkaran premis pertama itu adalah Tono itu bukan siswa ujian masuk STAN, bukan peserta ujian masuk STAN. Maka jawabannya adalah delta. Ya. Error. Coba lihat, Tono peserta ujian masuk STAN yang tidak ingin diterima di kampus STAN. Salah juga ya. Karena semua peserta ujian masuk STAN itu ingin diterima masuk STAN. Oke, lanjut ke nomor 4. Teman-teman, Raihan adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Ingat ya, ini premis pertama. Raihan adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Lana kalah pandai dibanding Noka, ya. Jadi dia kalah. Lana ini kalah pandai dengan Noka. Tetapi Noka sama pandainya dengan Lala. Noka sama pandai dengan Lala, ya. Bisa kita tulis dulu, Noka sama pandai dengan Lala. Ini Lana kalah pandai dengan
Noka. Bisa ya? Lala lebih pandai dari Adi. Lala lebih pandai dari Adi. Ya, ini Lala, ini Loka. Oke. Sekarang kita lihat optionnya. Noka lebih pandai dari Lana. Salah ya, karena di sini di premis yang kedua adalah Lana kalah pandai dari Noka. Artinya Noka lebih pandai daripada Lana. Salah ya. Lana lebih pandai daripada Rehan. Ini juga salah karena Rehan itu yang paling pandai. Ya. Lala lebih pandai daripada Rehan. Ini juga salah karena Rehan itu paling pandai. Sekarang Lala lebih pandai daripada Lana. Lala lebih pandai dari Lana. Coba kita lihat. Lala kan sama pandai daripada Lala kan lebih pandai daripada Lala kan sama pandai dengan Noka ya. Artinya Noka lebih pandai daripada Lana. Artinya bisa kesimpulannya adalah Lala ini lebih pandai daripada Loka. Bisa ya? Kali ini kan sama pandai, dan sedangkan Noka lebih pandai daripada Lana. Maka jawabannya adalah delta. Adi lebih pandai daripada Noka. Kita lihat option error. Adi lebih pandai daripada Noka. Salah ya, karena Lala itu lebih pandai daripada Adi, sedangkan Lala itu sama dengan Noka. Maka jawabannya adalah delta. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Jadi ada 3 premis. Semua ban terbuat dari karet, ya, semua karet bersifat elastis. Jadi saya bisa simpulkan di sini, simpulan awalnya, semua ban itu bersifat elastis. Bisa ya? Nah, sebagian karet berwarna hitam. Nah, karena artinya sebagian karet berwarna hitam. Karena ada sebagian di sini, bisa dipastikan sebenarnya jawabannya adalah sebagian. Kemungkinan besarnya ya, saya ingatkan kemungkinan besar adalah sebagian jawabannya. Tapi bisa ada juga model-model soal yang ada sebagiannya tapi dia tidak pakai sebagian ya. Nanti kita belajar lagi di kesempatan lainnya. Oke. Kita masuk langsung saja telah option-optionnya saja ya. Oke. Coba lihat alfa. Alfa itu adalah semua ban elastis dan berwarna hitam. Salah ya, karena di sini sebagian saja karet berwarna hitam. Ya, sedangkan semua ban itu terbuat dari karet. Bisa ya? Maka ini pasti salah. Semua ban berwarna hitam, salah juga. Tidak selamanya, karena hanya sebagian karet berwarna hitam. Bisa ya? Semua ban elastis berwarna hitam. Salah juga, karena dia bilang semua ban itu belastis berwarna hitam karena hanya sebagian saja karet yang berwarna hitam. Karena karet itu bersifat elastis. Delta, sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet. Ini lebih pasti. Itu tadi saya bilang bahwa kalau ada sebagian itu selalu jawabannya pasti sebagian. Ya, kemungkinan besarnya ya, kebanyakan. Ya. Oke, semua ban elastis terbuat dari karet. Salah ya? Salah juga ya. Oke ya. Mungkin cukup saja dulu 5 nomor pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu nanti di video-video selanjutnya. Kita akan bahas berbagai materi mudah-mudahan soal CPNS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.